menunggu waktu Isya, kita niat beriktikaf dan kita isi dengan kajian Islami. Pada malam ini akan kita kupas bagaimana teladannya Nabiullah Ibrahim dan Ismail, perspektif tafsir atau lebih spesifik tafsir Jalalain, dan ada komparasi dengan tafsir-tafsir lainnya. Yang selanjutnya nanti di akhir akan kita paparkan bagaimana hikmah dari udhiyah itu sendiri. Semoga duduknya kita pada malam ini akan ditulis oleh Allah dan malaikatnya Allah sebagai duduknya orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, yang mana pernah disampaikan oleh Nabi, setiap orang yang berada dalam majlis ilmu akan diampunkan dosanya. Walaupun beliau tidak paham apa yang disampaikan, duduknya saja akan diucapkan istighfar oleh para malaikat yang kemudian diampunkan dosa kita. Semoga termasuk kita hamba Allah salah satu di antara mereka yang diampunkan dosa oleh Allah pada malam yang berbahagia ini. Yang selanjutnya, duduknya kita pada malam ini akan menjadi duduk menggugurkan fardu ainin terhadap menuntut ilmu, karena meninggalkan menuntut ilmu merupakan at-tarkut ta'allum kabirah. Meninggalkan menuntut ilmu itu merupakan dosa besar. Inilah wujud dan maksud kita berada di tempat yang mulia ini, untuk menggugurkan kewajiban sekaligus mendapat ilmu pengetahuan. Perkenankan dan izinkan kami untuk duduk dalam kondisi seperti ini, bukan karena ingin membanggakan diri, tetapi dari subuh kami beraktivitas hingga malam ini. Mungkin dengan kondisi yang seperti inilah kami nyaman, bukan karena kebanggaan. Pada malam ini, sebelum kita sampaikan surah As-Saffat ayat 100 hingga ayat 102 yang menceritakan bagaimana kronologis perjalanan Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail saat diperintahkan ibadah kurban ataupun penyembelihan, perlu kita paham bersama bahwa udhiyah itu sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tradisi dan budaya ibadah ini bukan hanya pada syariat Nabi Muhammad, melainkan sudah ada dalam sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim dulunya. Seorang ulama Nusantara, beliau menyampaikan dari organisasi NU, ulama terkemuka, menyampaikan bahwa ada satu waktu Nabiullah Ibrahim itu berkorban sejumlah 100 ekor unta, 300 lembu, dan 1000 kibas yang setara dengan kambing. Ditaksirkan harganya sejumlah 13 miliar. Itu merupakan kurban Nabiullah Ibrahim yang dilakukan saat dulunya beliau punya harta, punya hewan ternak. Artinya apa? Ini sebuah track record yang tidak pernah dilakukan oleh manusia manapun. Bahkan Nabi Muhammad tidak mampu menyaingi ibadahnya Nabiullah Ibrahim yang pernah berkurban taksiran harganya kurang lebih 13 miliar. Kenapa Nabi Ibrahim mampu melakukan hal tersebut? Karena Nabi Ibrahim itulah disandangkan dengan titel Khalilullah. Nabi Ibrahim tidak terpikat hatinya dengan dunia. Nabi Ibrahim akan melakukan segala ibadah, segala perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang dijelaskan dalam Hasyiah Sawi karya Imam As-Suyuti. Kenapa Nabi Ibrahim ini disematkan dengan titel Khalilullah? Karena beliau mampu beribadah, melakukan aktivitas-aktivitas yang kadangkala di luar nalar manusia. Nyomi tanya Pak sampai oronyo, kan hana urang yang getim sia kurban sejumlah 11 miliar ba uro raya Aidil Adha. Tapi Nabi Ibrahim sudah mengerjakannya, sehingga beliau dipuji tidak hanya oleh manusia, dipuji oleh para malaikat luar biasa.
patut diberikan sebuah titel yang mulia oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah. Kenapa? Karena beliau tidak terpikat hatinya dengan dunia dan menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah tanpa ada beban dalam kehidupannya. Yang selanjutnya nanti akan terjawab sahnya, benarnya, cocoknya, wajarnya titel Khalilullah itu saat prosesi penyembelihan Nabiullah Ismail yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Hamba Allah orang Syi'lun, sebelum kita sampai kepada perintah berudhiyah, perlu kita pahami bersama bahwa Nabiullah Ibrahim itu tidak memiliki anak. Ada yang meriwayat sampai 100 tahun. Saat beliau berkeluarga dengan istrinya yang pertama, Siti Sarah, saat itu belum dikaruniai anak. Singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim menikah dengan istri yang lain, Siti Hajar, diberikan seorang anak yang bernama Ismail. Sebelumnya ada dialog doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Bagaimana bunyinya? Yang difirmankan oleh Allah dalam surah As-Saffat, diceritakan kepada Nabi Allah Muhammad, Nabi Muhammad, ayat 100. Nabi Ibrahim dulunya, wahai Muhammad, pernah berkata, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai pemilikku, habli, hibahkanlah, berikanlah li kepadaku waladan salih, waladan seorang anak minas salihin, dari kategori orang-orang yang saleh. Ayatnya orang Syi'lun ini dianjurkan kepada kita-kita yang ingin berharap hadirnya seorang anak dalam kehidupan kita. Pengantin baru yang sudah berharap hadirnya momongan, hadirnya zuriat dalam kehidupan, maka perbanyaklah doa ini. Karena seusai solat ataupun dalam kehidupan seharinya, apa doanya? Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Secara tidak langsung ini merupakan kalimat yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim meminta hadirnya Nabi Allah Ismail. Maka kalau kita mendoakan dengan doa ini, ada pesan yang tersirat, jadikan zuriatku seperti Nabi Allah Ismail. Yang selanjutnya, poin penting di sana adalah leh tam kawin pak, tanyo hana gejuk rezeki anak lom, kasih puluh ton mekawin hana anak. Jangan sampai kita putus asa. Karena Nabi Ibrahim ini dalam satu riwayat sampai 100 tahun hana anak. Tapi saat diberikan seorang anak, melengkapi semua kehidupannya. Sosok Ismail itu merupakan anak yang sangat luar biasa. Bahkan dalam cerita-cerita senior kita, tetangga kita, saudara kita yang pernah merempok ngenlun, apa disampaikan? Ada yang kadangkala bersabar sampai 13 tahun, berdoa kepada Allah, 13 tahun diberikan seorang anak, bahkan 2 anaknya yang siap berada dalam koridor agama Islam. Nah yang cerita lom 20 tahun baru na anak. Maka ini sebuah poin penting dari ayat yang kita bacakan, Rabbi habli minas salihin, berikanlah anak kepada kami, anak yang soleh. Walaupun detik ini belum dihadirkan, bersabar, jangan putus asa. Itu yang pertama. Gelake anak le Nabi Ibrahim ba Allah, gelake sidro walad, anak yang soleh. Tiba-tiba ada cerita yang tertuang di dalamnya, Nabi Allah Ibrahim melaksanakan udhiyah, melaksanakan kurbannya, penyembelihan. Sirtuk boh unta, 300 lembu, 1000 kibas. Sehingga saat itu dipuji oleh manusia, dipuji oleh para malaikat, timbul sifat manusiawinya. Apa itu? Beliau berkata, seandainya tidak hanya binatang ini, tidak hanya hewan ternak yang kumiliki, andai kata Allah ingin meminta aku diberikan seorang anak, Allah memerintahkan untuk menyembelihkannya, aku pun siap bila itu perintah dari Allah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim bernazar.
ge ucapkan kalimat tersebut. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Singkat cerita, fabasyarnahu bighulamin halim. Basyara dalam istilah firman Allah itu merupakan kabar gembira, sedangkan kabar ketakutan dalam firman Allah diistilahkan dengan nadhira. Nabi Muhammad itu untuk menyampaikan basyira wa nadhira, maka diungkapkan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang ghulam. Ghulam itu merupakan panggilan kepada Nabi Allah Ismail saat beliau saghir, waktu kecil. Itu juga ditafsirkan dalam tafsir Al-Khazin, dalam tafsir Al-Bughawi. Ghulam bukan maksudnya budak, bukan maksudnya hamba sahaya, melainkan ghulam panggilan saat kecil, sedangkan halim penisbahan nama panggilan kepada Nabi Ismail saat beliau kabir, sudah mulai dewasa. Fabasyarnahu bighulamin halim ay dhi hilmin kathirin, artinya disampaikan sebuah berita yang menyenangkan. Allah hadirkan seorang anak dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim yang halim, yang bijaksana, yang sangat banyak kelembutan, yang sangat banyak teladan dalam kehidupan anak tersebut yang diberi nama dengan Ismail. Lahir Nabi Ismail, singkat cerita, yang riwayat Nabi Ibrahim pertama beliau berada di Palestina, yang selanjutnya beliau ziarah hijrah ke suatu tempat, yang terakhir diletakkan Nabi Ismail dengan ibundanya yaitu Siti Hajar di dekat dengan Ka'bah, sehingga nasabah riwayat lahirlah Imam Zamzam di sana karena Nabi Ibrahim getitip Nabi Ismail dengan Siti Hajar dekat dengan Ka'bah. Apa pesan berikutnya? Lambat laun wate katru umu Nabi Ismail kadewasa. Ayat sirtuk 12, sirtuk 2, falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala sudah sampai umur Nabi Allah Ismail sudah remaja. Makna sa'ya ay yas'a ma'ahu, mampu berusaha bersama Nabi Allah Ibrahim, wa yu'inuhu, ataupun mampu membantu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail wate katruh umu kajit gebantu Nabi Ibrahim. Istilah lagi katanya, anak tu kaijak kula SMP, saat kita berniaga dia sudah bisa membantu. Maka umur Nabi Allah Ismail saat ingin disembelih, umurnya adalah sudah mampu bekerja bersama Nabi Ibrahim, membantu beliau. Ada waqila balagha sab'a sinin, ada yang berpendapat umur Nabi Ismail waktu itu 7 tahun. Waqila salasa asyarah sanah, ada yang berpendapat 13 tahun. Maka pendapat inilah yang dikemukakan bahwa Nabi Ismail pada saat ingin disembelih umurnya taksiran dari 7 hingga 13 tahun. Jadi umur SMP, Pak. Saat itu berkatalah Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam. Agak cerita terhadap lumpuh. Jadi lumpuh Anbiya itu mimpinya ru'yal anbiya hakun. Lumpuh para nabi itu merupakan kepastian. Kan lagi lumpuh tanya, Pak. Lumpuh tanya kadang-kala lumpuh oleh hantu. Lumpuh ya di ketahuan selingkuh. Itu mimpi-mimpi kita. Tapi kalau mimpinya para anbiya beda. Ru'yal anbiya hakun, mimpinya para anbiya adalah sebuah kepastian. Namun laginya cerita bacut menyangkut dengan mimpinya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim annahu ra'a lailatat tarwiyah, gemelumpo bak malam tarwiyah. Kenapa dinamakan malam tarwiyah? Tarawih. Pada malam tersebut, malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim ragu-ragu, adakah mimpi ini datang dari
Falamma asbaha faqara fi nafsi annahu minallah aw min syaitan. Watai subuh dia melumpa malam 8 Zulhijjah yang gebunan dengan malam Tarwiyah, beliau berfikir sendiri, apakah ini mimpi datang dari Allah atau dari syaitan, ataupun dari syaitan. Sehingga beliau tidak mengambil kesimpulan. Pada malam berikutnya, ra'a misla dzalik fi lailatis tsaniyah. Beliau memimpi dengan mimpi yang sama pada malam kedua, yang diberikan dengan nama diberikan dengan nama Arafah, malam Arafah. Arafah dalam bahasa Arab maknanya adalah mengenal. Artinya pada malam kedua Nabi Ibrahim kagedepu bahawa mimpi ini datangnya dari Allah. Sehingga lengkaplah malam ketiga, mimpi dengan mimpi yang sama, diberikan dengan nama Nahar, yaitu waktu penyembelihan. Maka raya Aidil Adha-nya ada beberapa nama, Pak. Yang pertama Aidul Adha, harinya untuk penyembelihan. Adha kenapa dilakukan sembelih pada waktu duha. Ada yang menyebutkan hari Nahar. Apa makna Nahar? Penyembelihan, ruh darah hewan ternak yang kita sembelih pada hari tersebut. Jadi ada yang menyebutkan hari raya haji, karena kenapa pada hari raya tersebut dilakukan prosesi ibadah haji. Maka pada waktu malam ketiga yakin Nabi Ibrahim, sehingga pada waktu harinya beliau melakukan prosesi udhiyah. Yang jarang kita dengar, Pak, dalam kitab tafsir Al-Khazin disampaikan bahawa Nabi Ibrahim waktu gecok Nabi Ismail hana gepegak ne jak tak berangkat. Dari pertama beliau tidak sampaikan dulu kemana ya kita akan melakukan prosesi penyembelihan. Beliau tidak menyampaikan siapa yang menjadi kurbannya. Hari setiba di satu tempat ingin dilaksanakan penyembelihan, di sanalah terjadinya dialog dan musyawarah. Di watenya dalam tafsir Al-Khazin ditanyakan oleh Nabi Ismail, di mana kurban engkau ayah? Saat timbul pertanyaan tersebut, diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni adzbahuka, aku menyembelih engkau. Artinya aku diperintah oleh Allah, bi amrillah, aku ingin menyembelih engkau karena perintah yang datang dari Allah. Kalimatnya orang Syi'lun, kalau kita kaji, ini punya pesan yang sangat luar biasa. Ada ayat, dalam ayat yang lain, dialog Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, dialog Luqman dengan anaknya, dan pesan yang sama, dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail. Apa kalimat yang menjadi pesan bagi kita? Ya bunayya, wate kanduri arwah. Sering kita sebutkan Fulan bin Fulan. Bin itu artinya ibnu, ibnu itu artinya anak laki-laki. Jadi kalau kita nisbahkan kepada orang, anak Abdullah, ibnu Abdullah, ibni Abdullah. Taufik bin Nurdin, artinya Taufik anak laki-lakinya Tengku Nurdin. Tapi pada panggilan dialog ini memberi pesan, tidak dipanggil wahai anakku ibni, bukan. Tetapi kalimat yang digunakan adalah ya bunayya. Apa maknanya Ustaz? Tasghir isfaq. Makna tasghir, panggilan bagi anak kecil. Isfaq, punya kerinduan, panggilan kemesraan, panggilan kemanjaan yang diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail. Jadi apa yang kita jawab pesan? Tacok pesan dari kalimat tersebut, ya bunayya. Dialog yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya adalah dialog yang bijaksana dengan kalimat keindahan. Ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan yang sekarang. Kenapa anak-anak kita kadang-kala sering membantah orang tuanya? Kadang-kala orang musyikkan talah anak pun. Itanya menyenah talah anak langsung tahu. Anak ke maaf cakap, anak ke anak jin. Maka malam hanai wa pakan doa tanya anak bujuk jin. Nah yang kelom anak-anak hantu, nya murau-rau lagi hantu dia. Kenapa? Doa orang tua.
Tapi kalau memang ingin anak kita berhasil, sebutkan kalimat-kalimat yang indah, panggil dia dengan kalimat yang luar biasa. Ingat lo nurungsi, ada sebuah dialog observasi yang kami lakukan dengan orang-orang tua yang gehui, yang memanggil anaknya dengan panggilan mesra, panggilan kemanjaan. Rata-rata anak tersebut, santri-santri yang berada di An-Nahla, saat pulang ke rumah, dialog dengan orang tuanya yakna yang gehui ananda. Ada yang panggil abang, wahai anakku, adik, dengan panggilan keindahan, tidak disebutkan namanya. Rata-rata mereka menjadi pribadi yang tidak membantah. Adik menjadi pribadi yang lembut, menjadi pribadi yang patuh kepada orang tuanya. Kenapa? Dari panggilan mencerminkan kepatuhan mereka. Maka menyoronyo Pak Arame dakalan, ada yang dipanggil tigam, ada yang panggil kalimat-kalimat namanya bagus, kadangkala god anak mit agak tinggi bacut gehoy hai oleng oh kaja. Artinya nama tersebut mencerminkan anak kita nanti akan menjadi pribadi yang membantah. Maka pekan lembut Nabi Ismail, salah satu adalah ada tindak yang tidak otoriter dari Nabi Allah Ibrahim. Panggilan pun yang digunakan dengan panggilan kemesraan, ya bunayya, wahai anak lun, wahai anak yang lun sayang. Itu cermin ataupun makna panggilan daripada ya bunayya. Setelahnya pesan kedua dari kalimatnya, dari kalimat yang diutarakan, difirmankan oleh Allah, adanya musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Memang betul ini merupakan perintah dari Allah, tetapi tidak potong kompas. Nabi Ibrahim itu tidak otoriter, tidak langsung hana gebuda gak cok sikin. Beliau ambil pisau karena semata-mata perintah dari Allah. Apalagi mimpinya sudah 3 malam, sudah pasti diambil pisau langsung disembelih Nabi Ismail. Tidak. Tapi kiban Pak, ada dialog, tidak otoriter. Jadi ini yang kurang dari kehidupan, khususnya kita-kita yang berada di Kota Lok Sumawe. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda gerakan pemuda subuh, salah satunya adalah Tengku Razi, remaja masjid Jami. Apa yang beliau pernah temukan dengan komunitas-komunitas begal tawuran tersebut. Wadih dia mengadu kadang-kala Pak, handa dia pegah awanyan salah. Kenapa? Tengku ikamo wo rumah orang tua itu tidak semacam tidak ada pengaruh bagi kami. Tidak pernah terbangun komunikasi yang efektif dalam kehidupan kami. Hana pernah peduli kepada kamu. Kadangkala jajan kamu pun hana getanya, pendidikan kamu hana getanya, bagaimana pergaulanmu tidak ditanyakan. Memang ada kadangkala yang ikut-ikutan, tapi saat kita dengarkan kalimat yang diutarakan oleh anak yang tadi, rasa-rasanya benar Pak. Tanya yang tibuk kerja. Nah pernah terbayangkan pajan wade ke anak. Nah pernah terbayang tu jamun saat pertama-pertama ada anak kita masih kecil, itu sering kita bawa ke tempat main. Kadangkala dalam 3 minggu nanti malam yang memang khusus kita simpan semua alat-alat yang mengganggu, kita habiskan waktu dengan mereka. Wateubu sebelum SD, sebelum TK, sebelum mereka beranjak SMP, saat sudah mulai SMP dan SMA, beile terpegah adanya komunikasi efektif. Taik tabohon dah 2 hanali. Pulong tak pekat-pekat duk bagi kopi malai. Mereka akan malu dengan kita karena kawan kita. Kita pun akan malu dengan mereka karena tak mengenal rahasianya kita. Ini adalah dampaknya bagaimana? Terjadinya, terbentuklah komunitas anak-anak yang tidak lagi patuh kepada orang tua, bahkan kepada orang-orang lain, termasuk kepada syariat Islam. Maka kita jangan semata-mata menyalahkan orang lain, tapi kadang-kala draw yang salah. Ane leh lahir kabi, leh tabuhnan yang keenan sampai batas anak kita. Selebihnya apapun yang mereka kerjakan, kalau kejahatan nisbahkan kepada gurunya. Kayaknya mana kan? Waktu merempak anak mit, nyo lagi Ustaz Fakrul beban.
Wate merumpok anak mit yang salah. Yang pertama diungkapkan, anak dari mana? Ada kadang-kala disebutkan SMP 2 Malay, seorang kepala sekolah. Padahal saat ada kesalahan, yang perlu ditanyakan adalah siapa orang tuanya. Tepuan ini tanya ya, karena pendidikan yang paling penting diawali dari keluarga. Mana contohnya? Nabi Allah Ibrahim mendidik anaknya sendiri. Dididik dengan penuh kelembutan. Ada musyawarah, ada dialog, ada kontemplasi, ada kalimat tukar fikiran. Walaupun perintah dari Allah, ada muncul musyawarah terhadap perintah tersebut. Sehingga lahirlah Nabi Ismail yang sangat patuh kepada orang tuanya. Ketanya oleh Nabi Allah Ibrahim, mana kiban pendapat gata, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu terhadap perintah yang diembankan kepadaku oleh Allah? Kalau itu perintah dari Allah, wahai ayah, if'al ma tu'maru, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, kerjakan perintah tersebut. Sebelumnya truk syaitan, datang syaitan untuk merayu Nabi Allah Ismail. Ismail, senang aja si ada nyawa ya. Kan proses perjalanan belum diketahui oleh Nabi Allah Ismail bahawa kurbannya itu Nabi Ismail. Saat sebelum sampai ke tempat penyembelihan, sudah duluan datang syaitan untuk menggoda Nabi Ismail. Ikunlah syaitan, Ismail, nyan ayah drawaku, ayah engkau Nabi Allah Ibrahim berkurban bukan binatang, bukan hewan ternak, tapi engkau yang akan dijadikan sebagai kurban. Tidak mungkin seorang ayah, dijawab oleh Nabi Ismail, tidak mungkin seorang ayah tega menyembelih anaknya. Mungkin Ismail, karena dianggap itu perintah dari Allah. Oh, kalau perintah dari Allah, aku pun siap, kata Nabi Allah Ismail. Ada yang meriwayat, diambil batu, dilempari kepada syaitan tersebut, sehingga diabadikan dengan ibadah lompar jamarah. Tiba-tiba datang syaitan kepada Siti Hajar. Di sana pun terdapati dialog, kalau seandainya itu perintah dari Allah, wahai syaitan, jangankan Ismail, aku pun siap untuk disembelih. Maka syaitan iblis sangat sedih. Kapan? Kesedihan yang tidak ada duanya adalah saat prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Hinan ke syaitan paling momen yang paling sakral, momen yang paling sedih yang terjadi kepada syaitan dan iblis adalah saat praktek penyembelihan Nabi Ismail. Kenapa? Rasanya tidak ada makhluk yang paling mulia yang mampu menjalankan perintah Allah melainkan keluarga tersebut. Yang selanjutnya, singkat cerita, terjadilah penyembelihan, namun qudratullah tidak terjadi, karena Allah cuma ingin menampakkan kepada para malaikat bahwa patutlah, sinkron dengan cerita yang pertama, patutlah Nabi Allah Ibrahim ini disandang dengan titel Khalilullah. Masyakkahnya proses penyembelihan, susahnya proses penyembelihan, anak yang ditunggu puluh-puluhan tahun tiba-tiba lahir dengan kondisi sangat lengkap dan dicintai, sangat santun, berakhlak mulia. Timbul perintah, sembelihkan anakmu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ridha. Saat sudah terjadinya proses penyembelihan, diperintahkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril, ambil kibas dari surga, ganti lehernya Nabi Ismail. Kenapa ya Allah? Sudah sampai pembuktian Khalilullahnya Nabi Ibrahim, sehingga diucapkan takbir oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sejarah bagaimana teladan yang mampu kita petik dari kronologis perjalanannya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Di terakhir Pak, sebagai penutup, hari ini kalau tidak salah tanggal 24, kurang lebih ada 3 minggu ke depan, kita masih tersisa waktu untuk mengantarkan seekor hewan kurban ke tempat panitia masjid, panitia udhiyah.
Kenapa Ustaz? Apa pentingnya udhiyah? Nabi berkata dalam sebuah hadis, riwayat berbeda maksudnya yang sama. Ada saya baca dalam satu riwayat, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala takribanna musallana. Orang-orang yang sudah punya harta keluasan, punya kemampuan, segala fasilitas hidupnya mampu diwujudkan dengan ekonominya, dengan hartanya, falam yudhi, belum berudhiyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, fala takribanna musallana, jangan hadir mereka ke tempat solat kami. Kalimat yang digunakan oleh Nabi adalah takribanna, fala takribanna, digunakan nun taukid sakinah. Apa maknanya? Benar-benar Nabi mengkecam orang-orang yang punya harta tidak mau berkorban. Dalam riwayat Baihaqi, falah yahdur masjidi, jangan hadir ke masjid kami, tempat kami solat. Coba kalau kita buat perbandingan hari ini, Abu sebagai imam besar Masjid Jami ini berkata, Nyo Ustaz Farul sampaikan kepada Tengku Taufik, contoh, satu waktu jangan hadir beliau solat berjamaah bersama kami, bersama kita di Masjid Jami. Atau ada jamaah yang sering solat, tiba-tiba Abu berkata, jangan solat si fulan bin si fulan di Masjid Jami. Kenapa? Dia adalah pribadi yang kikir. Kira-kira sedih kita tidak? Pasti. Cukup berawa tu. Pasti kita akan mengadu kepada tetangga, kepada sanak keluarga dan saudara. Abu gelarang kamu hadir ke masjid untuk solat. Padahal kami sangat senang berjamaah di Masjid Jami. Kenapa? Tempatnya teduh, tenang, imamnya bagus, kajiannya luar biasa, tapi dilarang. Sedih. Itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Tapi coba bayangkan, sekaliber manusia, Abu saja berkata kita dibuat sedih dengan ungkapan tersebut. Bagaimana lagi kalimat tersebut keluar dari mulut Nabi? Nah, hartahan getim si kurban, seandainya kita hidup pada waktu itu, apa yang disampaikan oleh Nabi? Baik hadir bak masjid kamu untuk semayang bersama kami. Ini perlu diingat baik-baik, Pak. Tahun ini kebetulan Hari Raya Aidil Adha berbarengan dengan libur kenaikan kelas. Ini sangat banyak keluarga-keluarga yang sudah memplanning untuk rihlah, bermain, berlibur dengan anaknya. Tapi ingat Pak, jangan lupa sisihkan harta untuk menyembelih satu hewan kurban. Ada seorang anak di pesantren kami An-Nahla yang bernama Ar-Razak. Umur SD naik SMP, diantarkan seekor hewan kurban ke hadapan kami. Biasa saja, tapi saat diceritakan oleh orang tuanya, ini binatang Abi bukan dari tangan orang lain, tapi dia minta dulu beberapa tahun yang lalu, saat kecil dirawat kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun, tiba-tiba diantarkan ke kami untuk disembelih. Saat melewati prosesnya, dimandikan, ibi makanan dengan penuh kesenangan. Bahkan saat diantarkan hewan kurban tersebut, dia menangis saking dekatnya dengan hewan kurban tersebut. Nah, cerita lompat seorang pemulung mita-mita plo aqua wateuro. Tapi karena pernah mendengarkan kajian, tiba-tiba beliau tabung setiap waktu, setiap harinya tuh 5.000 perak. Belum sampai 1 tahun terkumpul hartanya, uangnya sejumlah 3 juta rupiah. Kemana dibawa harta uang tersebut, uang-uang receh tersebut? Ke tempat gelanggang kambing. Gecok pengnya geblau kambing, gecok kambing geintat ke panitia masjid. Pat tanya apa? Tanya apa? Orang yang hana peng, yang but minta sedekah, yang but minta plo aqua, tapi karena punya minat, punya semangat dalam hatinya, bisa mengantarkan hewan kurban pada hari raya Aidil Adha. Jangan sampai nama kita teralpakan untuk tahun ini. Nabi Muhammad tidak pernah libur untuk berkurban hingga beliau wafat, dari semenjak disyariatkan. Yang terakhir, kurban ini akan mampu meringankan beban anak yatim. Nyelon pegah bacut, ada opini sekarang termasuk ulun tuan Ustaz Taufik, jangan lagi ceritakan terhadap anak-anak yatim yang sedih. Tidak ada lagi anak yatim yang sedih. Dilarang.
Padahal dalam kehidupan kami di pesantren, dimanapun pesantren, termasuk pesantren kami An-Nahlah, ada anak-anak yang menjelang lebaran itu tidak tahu pulang kemana, Pak. Kemarin ada seorang anak, Khairil Umayyah nama, pulang dari Dayah Cetrung, mau naik ke kelas 5. Apa disampaikan? Abi, lun halun jabut le. Kejut ne. Alumni An-Nahlah saya titipkan ke Cetrung. Kenapa? Ayah saya tangannya patah, tidak bisa lagi mencari nafkah seperti biasa. Beliau orang yang kerja di buruh bangunan. Jadi kenapa tidak ada lagi anggaran untuk saya menetap di pesantren? Apalagi kelas 5 itu beli kitab Al-Mahalli dan yang sederajatnya membutuhkan anggaran 1.200.000. Dengan air mata dia cerita, anak piatu, tidak lagi punya orang tua perempuannya. Saya sampaikan, tenang, insya Allah akan ada orang-orang yang dermawan memberikan harta tersebut. Jadi Pak, coba bayangkan, anak piatunya iwo ikli karena hana peng tu belau kitab, kan ini belau HP, kan ini belau baca baru. Tetapi karena tidak bisa melanjutkan pendidikannya, tidak ada untuk bisa dia beli kitab. Jadi orang-orang yang sinis berkata kepada kami, Ustaz Taufik jangan cerita lagi terhadap anak yatim yang sedih. Santunan anak yatim cukup banyak, beasiswa yang mereka terima sangat banyak. Itu circle-nya terlalu sempit. Sangat banyak hari ini fakir miskin, anak yatim, piatu yang terlunta-lunta, khususnya di tempat kita di Kota Luk Semawe ini, Pak. Apa kurangnya cerita-cerita di Dayak Rauhul Mudi Abi Hajinim? Maka mari kita berkurban. Saat sudah kita laksanakan kurban, amanahkan kepada panitia, kurban ini peruntukkan kepada fakir miskin, anak yatim dan anak piatu. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Tidak mungkin kita kupas semua karena waktulah yang membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.